Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini, kita akan lanjut latihan soal CASNP3K, Jabatan Teknis Penata Layanan Operasional. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem pelayanan berbasis customer centric? A. Sistem yang berfokus pada keuntungan perusahaan. B. Sistem yang berfokus pada penyelesaian cepat. C. Sistem yang berfokus pada pengalaman dan kebutuhan pelanggan. D. Sistem yang berfokus pada pengurangan biaya operasional. E. Sistem yang berfokus pada inovasi produk. Jawabannya adalah C. Sistem yang berfokus pada pengalaman dan kebutuhan pelanggan. Kita lihat pembahasannya. Sistem pelayanan berbasis customer centric adalah sistem yang menempatkan pelanggan sebagai pusat dari segala keputusan, fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan lebih baik. Next. Soal nomor 2. Yang dimaksud dengan Key Performance Indicator atau KPI dalam layanan operasional adalah A. Alat untuk mengukur kualitas hubungan pelanggan. B. Alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan operasional. C. Indikator yang digunakan untuk menentukan gaji karyawan. D. Alat untuk mengukur biaya yang dikeluarkan dalam layanan. E. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemasaran. Jawabannya adalah B. Alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan operasional. Kita lihat pembahasannya. Key Performance Indicator atau KPI adalah alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan operasional berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan. Next. Soal nomor 3. Dalam manajemen risiko operasional yang bukan termasuk kategori risiko operasional adalah A. Risiko kegagalan sistem teknologi. B. Risiko kecurangan oleh karyawan. C. Risiko perubahan regulasi pemerintah. D. Risiko kesalahan manual dalam proses operasional. E. Risiko kerusakan alat kerja. Jawabannya adalah C. Risiko perubahan regulasi pemerintah. Kita lihat pembahasannya. Risiko perubahan regulasi pemerintah termasuk dalam risiko eksternal atau lingkungan, bukan risiko operasional. Risiko operasional lebih terkait dengan proses internal seperti kegagalan sistem atau kesalahan manual. Next. Soal nomor 4. Dalam sistem pelayanan berbasis antrian, metode first in first out atau FIFO berarti A. Pelanggan yang paling lama menunggu akan dilayani lebih dulu. B. Pelanggan dengan nomor antrian ganjil akan dilayani lebih dulu. C. Pelanggan yang datang lebih awal akan dilayani lebih dulu. D. Pelanggan dengan kebutuhan darurat akan dilayani lebih dulu. E. Pelanggan dengan layanan paling sedikit akan dilayani lebih dulu. Jawabannya adalah C. Pelanggan yang datang lebih awal akan dilayani lebih dulu. Kita lihat pembahasannya. Metode FIFO, first in first out, berarti pelanggan yang datang lebih awal atau terlebih dahulu akan dilayani lebih dulu sesuai urutan kedatangannya. Next. Soal nomor 5. Seorang operator layanan operasional harus memiliki kemampuan dalam mengelola sistem keamanan data pelanggan. Tindakan apa yang paling sesuai dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan dalam sebuah sistem layanan operasional? A. Mencetak semua data pelanggan agar lebih mudah diakses oleh staf. B. Menggunakan sistem autentifikasi 2 faktor atau 2FA untuk setiap akses ke data pelanggan. C. Membagikan informasi login kepada seluruh staf untuk efisiensi kerja. D. Menyimpan data pelanggan di perangkat komputer lokal tanpa backup online. E. Mengizinkan akses data pelanggan hanya kepada staf senior tanpa regulasi ketat. Jawabannya adalah B.
menggunakan sistem autentifikasi 2 faktor atau 2FA untuk setiap akses ke data pelanggan. Kita lihat pembahasannya. Dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan, penggunaan sistem autentifikasi 2 faktor atau 2FA adalah langkah yang paling sesuai. Opsi B, 2FA, menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskan pengguna untuk memasukkan kode verifikasi setelah login dengan kata sandi. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.